Begitu santernya para blogger, YouTuber, dan Facebooker Muslim mendengungkan hoaks-hoaks dalam media sosial. Kenapa demikian? Kenapa tidak kritis menyaring kebenarannya? Begitu mudahnya kita termakan isu-isu fanatisme. Ini adalah pembodohan pada diri sendiri. Benarkah banyak mualaf seperti yang didengungkan? Dan benarkah bahwa klaim-klaim Muslim, di mana beberapa tokoh di dunia ini adalah Muslim? Hal-hal seperti ini justru menjadi bahan tertawaan, dan secara tidak langsung ini justru menimbulkan efek negatif bagi kaum Muslim sendiri. Itu justru salah satu indikasi mengapa para tokoh Islam menilai umat Islam bukan kaum yang memiliki kesadaran dan intelektual yang tinggi. Sekarang sebelum kita melihat kebenaran hoaks dan klaim-klaim yang dimaksud, mari kita lihat dulu apa kata para tokoh Islam tentang mu'alaf, murtad, dan intelektualitas umat Muslim. Guru Gembul. Guru Gembul diduga bernama asli Johan Riyadi, Jafar Rohadi, atau Ja'far Riyadi. Namun, hal ini kemudian dibantah langsung olehnya. Ia diketahui merupakan lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Guru Gembul menyatakan bahwa ia adalah seorang pengajar di salah satu sekolah di Bandung. Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak sekali alasan. Tetapi ustadz-ustadz, ulama-ulama dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Ustadz Insan Latif. Syaukani Mokoginta. Ustadz Mokoginta merupakan seorang ulama Indonesia. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh kristologi dan pengurus Yayasan Mu'alaf Center. Pemurtadan di dunia ini paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas Muslim, setiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Di Gunung Merapi, Merbabu itu 160 kakak umat Islam, 146 mereka murtadkan dengan 14 kakak. Luar biasa sekali pemurtadan. Ustadz Munzir Situmorang. Ustadz Munzir Situmorang adalah seorang tokoh agama yang sangat dihormati di Indonesia. Terkenal dengan pendekatan dakwahnya yang inklusif dan penuh kasih. Beliau lahir di kota Yogyakarta pada tahun 1954 sebagai putra dari Kiai Haji Syarifuddin dan Hajah Saniyah. Dari usia muda, Ustadz Munzir telah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap ilmu agama dan kegiatan sosial. Pemurtadan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Kalau dulu murtad orang miskin, orang kampung, tidak berwawasan. Sekarang yang murtad orang kaya, orang berpendidikan, educated, dan orang kaya. Kenapa kita adakan kajian ini? Berangkat dari data, Pak. 1 tahun sekarang di Indonesia yang murtad itu 2 juta orang. Sheikh Said Ragia. Dia lahir di Somalia, dibesarkan di Arab Saudi, dan pada akhir tahun 80-an, dia menemukan jalannya ke Amerika Utara. Ia menikah dan memiliki 4 putri dan 2 putra. Something that is really threatening the core of our society. Something that is so severe, so serious, that almost every single day I deal with it. Every single day. And that is Muslim youth leaving Islam. What percentage do you think that would be? Is it 2% of our youth? Is it 3? Give me a number. I want to share with you. Give me a number. 10, 5%. No, I want more than 5. 15, more. 20, more. 24% of Muslim youth are leaving Islam. Dr. Bilal Phillips. Abu Amen Bilal Phillips adalah seorang ulama Islam Jamaika, Kanada yang masuk Islam pada tahun ke-1972. Ia meraih gelar BA dari Universitas Islam Madinah, gelar MA dari Universitas King Saud di Riyadh, dan gelar PhD dalam Teologi Islam dari Universitas Wales, Inggris. Silahkan tonton video dengan judul di bawah ini. Beliau mengatakan,
bahwa banyak Muslim meninggalkan Islam, ini adalah tsunami. Di Amerika sendiri jumlah yang masuk Islam dan yang keluar adalah sama. Banyak para pemuda-pemudi Islam yang tidak percaya dengan Allah, tidak percaya Islam agama yang benar, dan tidak percaya Al-Quran wahyu dari Allah. Ini sangat mengkhawatirkan masa depan Islam. Muhammad Hijab. Silahkan tonton video dengan judul di bawah ini. That said in America, 23-24% of Muslims apostate. Di sini dia mengatakan 23 hingga 24% Muslim Amerika murtad. It's the religion with the large number of defectors, the largest number of defectors. Intelektual umat Islam. Apa kata tokoh-tokoh Muslim tentang intelektual umat Islam? Mari kita simak berikut ini. Ada di barat, Nasrani. Ekonomi di tangan mereka, politik mereka, militer mereka. Umat Islam negara terbelakang, miskin, saling bertengkar, kromot, goblok, bodoh. Mereka bisa menghancurkan kamu. Perasaan tinggal pencet tombol saja, habis. Silahkan tonton videonya. Banyak channel-channel Muslim serta blogger-blogger Muslim yang menerbitkan perihal ketidakmampuan atau intelektualitas Muslim dianggap rendah. Dan itu adalah pernyataan tokoh-tokoh Islam sendiri. Dan tentunya ini adalah kritik yang tentunya karena melihat fakta yang terjadi di lapangan akibat perilaku-perilaku yang diakibatkan oleh para umat Islam sendiri, yang pada akhirnya pencitraan terhadap Islam menjadi negatif. Sekarang mari kita lihat bukti-bukti hoaks yang beredar sebagai salah satu indikasi intelektualitas Muslim dicitrakan rendah akibat pembodohan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini website Muslim yang cukup besar dan punya nama. Tapi lihat bagaimana institusi sebesar ini tidak mempunyai kapasitas menyaring kebenaran berita yang tersebar. Ini channel adalah channel YouTuber Muslim, juga channel yang besar. Ini Facebook milik Facebooker Muslim. Berita tersebut yang berasal dari seorang tokoh Muslim yang sangat terkenal secara resmi, telah dibantah oleh pemerintah dan dinyatakan hoax. Adapun yang sebenarnya adalah, silahkan baca. Silahkan baca. Sekarang kita lihat hoax-hoax lainnya yang membuat umat Muslim sepertinya dianggap tidak punya pengetahuan atau berintelektualitas rendah dengan menyebarkan isu dengan harapan dapat membuat hati para Muslim senang atau dininabobokan, lalu mendapat keuntungan dari hal itu. Sekarang diserahkan kepada para umat Muslim yang membaca dan menonton. Jika Anda mau digiring oleh berita bohong
maka saatnya kelak kalian akan hancur dalam jurang yang digali oleh para penyebar hoax dan oleh ketidakmampuan Anda menyaring berita. Ini bukti pelaku penyebar hoax adalah Muslim yang bahkan membentuk sebuah kelompok. Tentu ini sudah ditata sedemikian rupa untuk menenangkan umat Muslim karena mereka sadar berita murtad dan kekerasan yang terjadi, dan hal-hal lain sudah membuat umat Muslim lemah. Nah, kita lihat lagi sebuah pernyataan bahwa Muslim sudah terbelenggu hoax. Itu artinya Muslim sudah mulai diarahkan untuk tidak kritis. Untuk jadi pintar malah dijadikan boneka, dan ini akan membahayakan umat Muslim sendiri. Kita bahkan bisa melihat di grup-grup WIA di lingkungan PNS menyebarkan hoax, seperti Presiden Korea Utara masuk Islam. Jadi terlihat betapa rendahnya sumber daya yang dimiliki oknum-oknum PNS, bukan tidak mungkin dia akan terjangkit radikalisme. Karena itulah tujuan sebenarnya dari pemibar hoax itu. Akhir kata, selama Anda menerima pengajaran dari ustadz dan ulama kalian yang mendengungkan diskriminasi, perbedaan atau dengan kata lain, selama kalian tidak memegang ajaran Yesus untuk saling mengasihi, bahkan mengasihi musuh, maka selamanya kalian akan menjadi umat atau kaum boneka yang gampang dikirim. Seperti seorang gembala menggiring ternaknya ke kandangnya. Saya pernah membaca sebuah kisah di hadis, bahwa Muhammad sendiri pernah menunjukkan kasihnya pada musuhnya. Mengapa kalian tidak bisa? Mengapa kalian membuat perbedaan?